Nah, ini kita kembali ke skema 4 tahap pemodelan ya, yang sebelumnya seminggu yang lalu ya, yang kita sempat pelajari. Yakni 4 tahap pemodelan itu, 4 langkah pemodelan. Ya. Yang pertama generation yang sudah kita pelajari 2 pertemuan sebelumnya, minggu lalu. Nah, bentuknya ada seperti ini. Kalau generation itu kita hanya tahu dia berasal dari mana, dia menuju kemana. Ya. Kalau trip projection ini kita hanya tahu dia berasal dari mana. Kalau trip attraction itu dia menuju kemana. Tanpa tahu yang untuk trip projection-nya itu yang dituju di mana, kemana yang dituju. Kalau yang ini asalnya dari mana kita tidak tahu. Nah, yang untuk distribution ini itu adalah salah satunya kita mencari model supaya kita tahu dia asalnya dari mana, dia menuju kemana. Kalau trip production, kalau trip attraction ini dia asalnya dari mana. Nah, ini di trip distribution kita pada tahap yang kedua ini, trip distribution. Ya. Oke, kita lanjut. Survei untuk mengetahui distribusi perjalanan atau trip distribution survei adalah dengan cara, yakni survei wawancara rumah tangga, home interview survei, survei wawancara tepi jalan, roadside interview survei, atau survei plat nomor kendaraan, license plate survei. Ini yang pernah kita lakukan ya, dalam hal ini transport ya, transport ITS itu untuk mengetahui distribusi perjalanan orang. Jadi ada 3 ya, dari home interview survei, roadside interview survei, sama license plate. Ya. Home interview survei itu kapan itu yang pernah Pak Wahyu untuk penelitian S3-nya, terus kita juga pernah bantu untuk Bapeko yang tapi sudah lama sekali ya. Kalau roadside interview ini kita pernah ini ya, yang ATTN itu ya, survei asal tujuan transportasi nasional tahun 2011 kalau nggak salah, yang kerjasama dengan Balitbank Kementerian Perhubungan ya. Di wawancara rumah tangga kita adalah mendatangi tiap rumah ya, kita tanyai mengenai karakteristik perjalanan mereka ya. Tapi yang pertama pasti akan kita tanyakan adalah jumlah anggota keluarga ya, pendapatannya seperti apa, terus aktivitas perjalanan setiap harinya seperti apa. Interview survei ini yang pernah saya ketahui dari Pak Wahyu itu, kita pernah sampel itu adalah 4 per mil. 4 per mil itu artinya 4 per 1000. Kalau 4% kan 4 per 100 ya, kalau 4 per mil itu 4 per 1000. Jadi artinya per 250 ya. Jadi itu adalah sampel dari rumah tangga ya. Rumah tangga, karena ininya interview, makanya adalah 4 per mil dari jumlah rumah tangga yang ada di Surabaya, karena waktu itu surveinya kita dilakukan di Surabaya. Nah, roadside ini kita pernah pengalaman yang dengan ATTN tadi yang saya sampaikan, yang dengan Kementerian Perhubungan itu. Terus kita juga pernah tepi jalan ya, roadside interview survei itu dengan Bank Dunia ya, World Bank itu ini yang lebih agak baruan ya, itu sekitar tahun 2000 berapa ya, 2013 atau 2014 ya begitu. Kita melakukan roadside yang dengan Kementerian Perhubungan itu kita lakukan se-Jawa Timur waktu itu ya. Jadi kita untuk titik lokasinya yang menentukan dari Kementerian Perhubungan ya. Yang menentukan mereka lokasinya di sini di Jawa Timur itu berapa titik ya. Nah, di situ nanti yang terlibat itu ada petugas Dishub, ada petugas kepolisian, dan surveyor ya. Jadi untuk petugas kepolisian ini tugasnya adalah untuk memberhentikan kendaraan bermotor. Karena selama ini yang berhak memberhentikan kendaraan bermotor di jalan itu adalah petugas kepolisian. Ya. Dari pihak Dishub tidak bisa, ya, apalagi kita yang sebagai surveyor tidak bisa. Makanya dalam survei wawancara di jalan kita harus melibatkan petugas kepolisian, karena kita nantinya adalah kita menghentikan dari kendaraan bermotor. Nah, terkadang ketika melakukan pelaksanaannya ya, itu seringkali pengendara kendaraan di jalan ini ketika diberhentikan sama bawa polisi itu takut ya, dikira ada pemeriksaan dokumen ya.
Padahal waktu itu kita hanya mau wawancara. Saking takutnya sampai ada yang ngebut sampai kecelakaan. Ya, itu yang terjadi. Itu di kendala kita di waktu roadside interview ini. Berikutnya survei plat nomor kendaraan atau license plate. Ya, license plate ini asal tujuan tapi lebih lingkup areanya lebih kecil ya. Seperti kita survei di sebuah bundaran ya. Sebuah bundaran itu kan eh, areanya cukup luas ya. Padahal di bundaran itu kita harus melakukan analisis jalinan yang ada di bundaran tersebut. Nah, untuk bisa kita menganalisis jalinan tunggal di bundaran itu, kita harus tahu asal tujuan perjalanan orang dari masing-masing lengan di bundaran tersebut. Nah, salah satu caranya adalah dengan license plate itu. License plate atau mencatat plat nomor kendaraan. Ya, dari mencatat nomor kendaraan tadi, kita cocokkan ya plat nomor kendaraan yang keluar dari lengan ini dengan plat kendaraan yang masuk ke lengan-lengan bundaran yang lainnya. Nah, di manakah dia akan menuju perjalanan seperti itu? Paling mudahnya itu. Kalau yang di simpang bersinyal itu juga ada survei asal tujuannya, apa distribusinya ya, tapi itu sederhana bisa dipantau. Tapi kalau bundaran yang cukup luas itu sepertinya kita akan kesulitan ya melihat itu. Karena di tengah-tengah ada bundaran yang bisa menutupi pandangan kita. Berbeda kalau kita di simpang. Di simpang kan bebas ya pandangan kita. Kita bisa melihat arah pergerakan kendaraan apakah lurus, belok kanan, atau belok kiri. Nah, data-data yang dibutuhkan untuk trip distribution itu ada data pola pergerakan atau perjalanan asal tujuan antar zona sebagai jumlah arus lalu lintas yang dapat berupa kendaraan, penumpang, atau barang. Ya. Nah, ini adalah yang mau dipantau ya, adalah apa yang diperhitungkan ya, yang didata itu ya, itu adalah pergerakan kendaraan, pergerakan penumpang, dan barang. Tiga hal ini yang biasanya yang mau dicari datanya. Berikutnya adalah transport independent impedance. Jadi ini semacam matriks ya. Matriks ini adalah matriks yang menunjukkan hubungan ya antar zona, yang hubungan ini bisa hubungan jarak ya. Misalkan kita mengkaji dalam wilayah Jawa Timur ya. Jawa Timur itu ada 38 kabupaten dan kota. Di situ nanti kita misalkan jarak ya. Surabaya Sidoarjo itu berapa jaraknya? Itu matriks ya. Matriks interzonal transport impedance. Jadi matriks yang menunjukkan hubungan antar zona tersebut ya. Kalau di sini bisa jarak ya, misalkan Surabaya Sidoarjo 30 kilo ya. Waktu, bisa juga dalam bentuk waktu ya, matriksnya Surabaya Sidoarjo misalkan 1 jam, setengah jam, 2 jam ya. Tergantung situasinya apakah peak hour apa tidak peak hour ya, kita melihatnya ya. Biaya, misalkan Surabaya Sidoarjo naik angkutan naik sepeda motor berapa rupiah. Nah, itu juga bisa bisa menjadi matriks ya. Misalkan Surabaya Gresik, Gresik Surabaya itu bisa jadi matriks nantinya. Dan nantinya itu sebagai eh, salah pertimbangan untuk membuat model ya, model trip distribution nantinya. Berikutnya adalah distribusi frekuensi menunjukkan jumlah pergerakan untuk setiap kategori ya, transport impedance. Jadi nantinya matrik asal tujuan itu harus punya satuan ya. Satuan itu yang disebut frekuensi ya. Dia berapa perjalanan per hari, berapa perjalanan per tahun ya, berapa perjalanan per minggu atau per bulan. Selama ini yang banyak digunakan itu satuannya adalah bisa per hari atau per tahun ya untuk perjalanan matriknya itu satuannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bentuk umum matrik asal tujuan ya, origin destination metric ya. Zona tujuan. Zona 1 ke zona 1, zona 1 ke zona 2. Kalau zona 1 ke zona 1 ini adalah apa namanya? Interzonal ya, berarti pergerakan yang ada di dalam zona.
Ini yang antar zona. Dan seterusnya sampai J ya ini ya. Kalau kalau tujuan sampai J, kalau asal sampai I ya. Nah, jadi zona 2 ke zona 2 ke zona 2 dan seterusnya. O1 total perjalanan dari zona 1, origin ya. D, total perjalanan yang menuju zona 1. D1, destination 1, destination 2. Ya. Ini ada total perjalanan. Ini ada yang bawah, ini ada total perjalanan menuju ke zona ini yang ada di sini. Kalau yang ini ada total perjalanan yang, ya, nah, ulangi ya. Ini ada total perjalanan yang berasal dari zona ini, yang di sini ini ya. Yang ini adalah total perjalanan yang menuju ke zona yang ada di sini. Ya, ini notasinya adalah UI, kalau ini adalah DJ. D itu destination, O ini adalah origin. Nah, nantinya total ini dengan total ini harus sama di sini ya, ngeceknya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh. Dari zona 1 ya, internal ini ada 200. Satu kedua ada 700. Satu ketiga, nah, satu ketiga ini 300 ya. Satu ketiga 300. Satu keempat kita tidak tahu ya. Benar di sini ada 300 tapi kita belum tentu, ini kan gabungan ya, bisa jadi gabungan dari beberapa, bisa jadi maaf, 14 tidak ada ya, yang ada 12 yang bisa kita detek, 23 kita tahu, 23 100 ya. 23 oh 24, nah 24 ini 100 ya, 24 300. 46 ada 500. 46 ada 500 ini ya. Terus ada 65, 65 ini 400 ya. Kita ngikuti arah panahnya ya, dari 6 ke 5 ini adalah 400. 6 ke 5, 400 itu bacanya. Nah, ini adalah contoh matriknya seperti ini. Ini total di total ke sana, ada total perjalanan dari zona I, berarti 700, 240, 100 ya. Ya, 700, yang intranya ada 200 ya. Nah, ini total tripnya ya, itu adalah 7.500 untuk total 2 arah perjalanan. Oke, kita lanjut. Tujuan, origin destination metric ya, ini asal, ini tujuan. Ini kalau semua terpenuhi adalah seperti ini. Kalau ini selnya tidak terpenuhi ya, karena kita berbasiskan data arus lalu lintas. Ya, ini misalkan kita basisnya data lalu lintas. Jadi kita tidak bisa tahu, ini tidak bisa diketahui adalah 1 ke 4. 1 ke 4 kita tidak tahu. Ya, yang kita tahu hanya 1 ke 2. Nah, dari sini ini kan masih ada 1 ke 4 kita tidak tahu ya. 1 3, 1 5 tahu. Tapi biasanya nanti ada suatu metode yang bisa digunakan untuk mencari ini, ya. Mencari yang kosong-kosong ini. Tapi mungkin Anda tidak akan mendapatkan di sini ya nanti. Mungkin kalau nggak di pilihan ya di S2. Ini kalau yang sudah terisi semua dan di dalam zona tidak ada perjalanan. Ya, 0 di sini. Di zona 1, antar zona itu, di dalam zona itu intrazonalnya itu adalah 0. Ya, masing-masing 11, 22 juga 0, 33 juga 0, 44 juga 0. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada dasar line. Dasar line ini adalah suatu garis yang menunjukkan tingkat apa ya istilahnya, interaksi ya antar zona ya. Interaksi antar zona menunjukkan tingkat interaksi antar zona. Jadi garis ini kalau diperhatikan punya tebel ya, tebel sendiri ya. Ya, Anda perhatikan ini tebal. Jadi ini legendnya, skalanya
seperti ini. Jadi kalau tipisnya segini, itu dia adalah 100, ini tidak tahu ya, ada satuannya berapa. Ini misalkan 100 kendaraan per jam. Ya. Terus yang agak tebal lagi 200 kendaraan per jam. Lebih tebal lagi ini ya 300 kendaraan per jam, yang ini 400 kendaraan per jam, yang ini yang paling tebal adalah 500 kendaraan per jam. Atau kendaraan per hari. Nah, macam-macam satuannya, satuannya nggak ada di sini, ini sebagai notasi ya. Jadi ini misalkan masih tipis ini kan agak tebal ya. Ini bisa jadi 300. Kalau ini 100 ya paling kecil ya, 100, 100, 100, 300, ini 200 ya. Nah, ini 300. Nggak ada yang tebal lagi ya. Kelihatannya yang paling tebal hanya 300. Jadi dasar line itu adalah suatu garis hubung yang menunjukkan tingkat interaksi antar zona ya dalam suatu wilayah studi transportasi ya, seperti itu. Ini contoh di Surabaya ini. Di petanya kan peta Surabaya ya. Ini adalah contoh interaksi perjalanan antar zona yang ada di kota ya. Nah, ini adalah contoh dasar line kalau di sebuah simpang ya. Nah, ini sama seperti ini ya. Jadi ini garis ini, tebal tipisnya garis ini menunjukkan ini ya, menunjukkan volume lalu lintasnya ya. Nah, kalau gini kan tipis ini berarti kecil. Ini kebetulan ini ngambil datanya dari luar negeri ya, di mana standarnya adalah ini ya, kebalikan dengan Indonesia ya. Jadi ini contohnya yang belok kanan ini lebih sedikit daripada yang lurus sama belok kiri. Ya. Ini juga ya. Ya, ini yang belok kanan, ya ini lebih kecil dibanding yang lurus. Belok kiri tidak ada. Ya, maaf, ini belok kanan, belok kiri ya, ini belok kiri, ini belok kanan. Ini hanya lurus saja. Ini ada contoh dasar lain ya. Jadi tebal tipisnya dari dasar lain itu menunjukkan volume lalu lintas ya. Volume lalu lintas apakah itu kendaraan, apakah itu orang, apakah itu barang. Di dasar lain itu sama ya. Jadi mengikuti tergantung apa yang mau kita data apa yang mau kita tampilkan. Apakah dalam barang ya, apakah dalam penumpang atau nanti satuannya itu. Berikutnya, model trip distribution dipergunakan untuk mempergunakan matrik asal tujuan masa depan ya. Jadi ini kalau kita sudah mendapatkan model ya, model trip distribution, dari model trip distribution tersebut bisa kita gunakan untuk memprediksi asal tujuan perjalanan di masa depan. Jadi sama seperti trip generation ya, dari kita bisa menemukan sebuah model, kita bisa menggunakan untuk memprediksi di masa yang akan datang ya. Metode yang dikenal adalah growth factor dan gravity model. Nah, untuk gravity model mungkin tidak akan dibahas pada mata kuliah ini, mungkin di mata kuliah nantinya ada di mata kuliah ini ya, pilihan ya. Nanti di mata kuliah pilihan itu ada namanya perencanaan permintaan transportasi. Nah, ini adalah gambaran beberapa metode asal tujuan perjalanan ya, dan bagaimana cara mendapatkan MAT tersebut. Ini ada dua, yang konvensional dan tidak konvensional. Kalau yang konvensional ini terbagi menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Ya. Jadi yang metode langsung itu roadside interview, sama passenger interview, home interview, dan foto udara. Nah, itu langsung karena kita langsung menggali informasi dari responden. Ya. Nah, untuk tidak langsung kita pakai metode analog yang menganalogkan ya. Analognya itu nanti bisa seragam, rata-rata, average, fratar, Detroit, dan furnace. Nah, nanti yang kita pelajari ini ada furnace dan Detroit ya. Nanti akan ada perbedaan antara Detroit dan furnace. Jadi kalau metode tak langsung itu kita melakukan perhitungan dengan cara iterasi ya, iterasi sampai apa yang dikehendaki di masa mendatang
menyerupai dengan pertumbuhan yang akan datang pula dengan faktor pertumbuhan dari ekonomi dan kependudukan. Terus untuk metode tidak konvensional itu adalah metode berdasarkan arus lalu lintas ya. Di situ nanti ada estimasi entropi maksimum, metode model estimasi komputasi. Untuk yang tak langsung selain analog itu ada metode sintetis ya. Sintetis itu metode opportunity, model gravity, dan gravity opportunity. Berikutnya adalah metode yang digunakan pada growth factor model ya. Jadi kalau growth factor model ini ada 5, yakni uniform model, average model, Frater model, Detroit model, dan Furness model. Growth factor model ini memperkirakan maksud asal tujuan masa depan berdasarkan faktor pertumbuhan. Nah, faktor pertumbuhan, tree production, dan faktor pertumbuhan tree attraction untuk suatu zona dapat saja berbeda. Ya. Jadi untuk yang faktor pertumbuhan tree production umumnya yang kita gunakan adalah jumlah penduduk, ya, pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, bagaimana kita memprediksi jumlah pertumbuhan penduduk? Kalau kita mau memprediksi jumlah pertumbuhan penduduk, biasanya kita menggunakan analisis regresi linear yang biasa, yang sederhana itu ya. Pakai regresi linear sederhana. Nah, jadi berdasarkan data historis, minim 3, paling baik 5 yang bisa kita pergunakan. Dari situ kita bisa memprediksi pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, untuk trip attraction, biasa yang kita pakai itu adalah pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi di sini yang bisa kita gunakan adalah PDRB ya. PDRB atas dasar harga konstan. Ya. Karena apa, suatu daerah itu kalau dia PDRB-nya bagus, ya, artinya di situ dia mempunyai ini ya, perekonomiannya bagus. Kalau PDRB-nya bagus, perekonomiannya bagus, jadinya banyak sekali dia akan menarik perjalanan di daerah sekitarnya. Contohnya Surabaya. Surabaya bila dibandingkan daerah sekitarnya, misalkan dari Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, ataupun Bangkalan, itu perekonomiannya bagus mana? Surabaya. Nah, Anda bisa lihat di situ Surabaya menarik perjalanan dari kawasan sekitar karena apa? Salah satunya banyak sekali mata pencarian yang ada di Surabaya. Nah, jadi trip attraction itu faktor pertumbuhan yang dipertimbangkan, dijadikan ini ya salah satu untuk analisis pemodelan itu adalah PDRB atas dasar harga konstan. Nah, kalau yang pertumbuhan tadi apa? Penduduk ya, karena penduduk ini dasar orang untuk melakukan perjalanan ya. Jadi apa? Semakin banyak penduduk, maka probabilitas untuk melakukan perjalanan juga besar. Sehingga di sini yang dijadikan dasar faktor pertumbuhan untuk reproduction itu adalah jumlah penduduk. Berikutnya yang ada 2 model ini yang model standar perjalanan, ada growth factor dan ada model sintetik ya. Kalau growth factor ini yang tadi ya uniform, average, Frater, Detroit, Furness, yang model sintetik, gravity, unconstrained, production constraint, attraction constraint ya, full constraint ya, sama model opportunity. Nah ini nanti yang dipelajari di ini ya di apa di mata kuliah pilihan kita fokus ke sini aja ya dulu ya, Detroit dan Furness ya. Model faktor pertumbuhan ya. Model faktor pertumbuhan yang adalah pendekatan pemodelan distribusi perjalanan yang paling sederhana ya. Dengan persamaan umumnya adalah seperti ini. TIJ sama dengan GIJ kalikan E. TIJ itu adalah trip yang akan datang. Trip yang akan datang, sedangkan GIJ itu adalah perjalanan pada Bezier dari I ke J, dari zona I ke zona J ya ini ya. Sedangkan E itu adalah faktor pertumbuhan. Berarti misalkan kita mau memprediksi perjalanan dari Surabaya ke Jakarta tahun 2030. Nah, berarti GIJ-nya kita asumsikan pakai tahun sekarang ya. Itu adalah perjalanan penumpang kereta misalkan ya. Penumpang kereta
dari Surabaya ke Jakarta tahun 2021. Nah, ini tinggal kalikan pertumbuhannya. Pertumbuhannya apa? Bisa penumpang, bisa PDRB, PDRB kapita juga bisa. Ya. Saya lanjut. Uniform model ya, uniform model di mana TIJ, GIJ sama seperti tadi growth factor adalah tinggi ya. Asumsi pertumbuhan lalu lintas dianggap sama untuk seluruh daerah ya. Kesalahan akan terjadi pada kota-kota yang mempunyai tingkat pertumbuhan rata-rata yang tidak merata. Ini kelemahannya ya, kelemahan dari uniform model ini ya. Nah, ini adalah dari zona I ke zona J, zona I ke zona K ya. Distribusi Bézier ya, bangkitan perjalanan adalah 840 perjalanan, tingkat pertumbuhannya adalah 2 pada tahun ke N. Ya. TIJ itu adalah 500, TIK adalah 340. Distribusi pada tahun ke N itu adalah 1680, ya, karena dua kalinya ya, dua kalinya maka yang dihitung adalah ini. Ini kalikan 2, 500 adalah 1000, 340 kalikan 2 adalah 680. Ya, ini contoh sederhana dengan dari model uniform. Berikutnya adalah model average ya, model rata-rata. TIJ ya, itu adalah perjalanan yang akan datang, itu adalah perjalanan saat ini dikalikan. Nah, E-nya, faktor pertumbuhannya itu yang kita lihat adalah kedua zona ya, kedua zona asal, kedua zona yang meliputi zona asal dan zona tujuan, ya, EI dan EJ. Nanti di rata-rata akhirnya dua zona tersebut. Ya, ya jadi EI sama dengan TIJI atau dan EJ dan TJ per GJ. Ya, jika model ini digunakan, total future trip akan dihasilkan tidak sama seperti yang dihasilkan pada tahapan bangkita perjalanan ya. Nah, ini nanti di matriksnya ya, matriks asal tujuan awal dengan matriks asal tujuan akhir itu totalnya tidak akan sama, total future trip-nya itu. Nah, ini contohnya ya. 840 perjalanan ya. Di sini dari T ke IJ itu pertumbuhannya adalah 3. Dari T, I ke K adalah 1,8. Ya. Nah, di sini kalau dihitung ya, zona I-nya adalah 2 ya. Di sini kalau kita hitung ketemunya TIJ-nya 500, TIK-nya ada 340 ya. Pada tahun ke N ya, tahun ke N ya, ini berarti nanti 2/3, kalau IJ kan berarti 2 tambah 3 dibagi 2 ya, pertumbuhannya. Sedangkan yang ke IK, IJ itu 2/3 tambah 2 tambah 3 dibagi 2. Dari kalau ke I ke K itu ada 2 ditambah 1,8 dibagi 2 ini ya. Yang EIJ, TIJ-nya menjadi ini karena 5/2 ya, 2,5 ya. 2,5 kalinya ya, 2,5 kalinya. Nah, di sini ketemunya 1250 ini ya. Dari sini ya sebenarnya ya, dari sini ya. Karena ini kondisi saat ini yang dari I ke J itu ada 500, I ke K ini 340. Ini kalau dikalikan 2,5 ya, 500 kalikan 2 ya 2,5 ya. 2/3, 5, 2,5 ya. Ya, 1250 benar. Yang ini 2 plus 1,8, 3,8 dibagi 2, 1,9. 1,9 dikalikan ini ketemunya 646. Nah, ini kalau di total, ini tidak sama dengan yang di sini. Ya enggak? Ini yang tadi salah satu kelemahan pakai average model rata-rata. Ya. Di total future trip yang akan dihasilkan tidak sama seperti yang dihasilkan pada tahapan bangkitan perjalanan. Tadi ini kalau 840 ini apa faktor perkembangannya, faktor pertumbuhannya 2, ini kalikan 2 ketemunya ini. Tapi kalau digandengkan dengan ini future-nya ini tidak ketemu. Ini ketemunya 1000 berapa ini? 1896. Ya, ini
nggak klop antara ini dengan ini. Ya. Seharusnya sama. Ya, seharusnya sama. Fratar model. Model ini mencoba mengatasi permasalahan sebelumnya. Ya, dasarnya adalah distribusi perjalanan dari suatu zona pada waktu yang akan datang proporsional dengan distribusi perjalanan pada waktu sekarang. Ya, pertama ya. Terus yang kedua, distribusi perjalanan dimodifikasi dengan faktor pertumbuhan dari zona kemana perjalanan tersebut berakhir. Modifikasi tersebut memperhitungkan lokasi zona yang berkaitan dengan zona lainnya. Faktor pertumbuhan akhir atau final yang akan digunakan didapat dengan cara coba-coba atau iterasi. Jadi ini untuk fratar model. Maunya menyempurnakan atau mengatasi permasalahan sebelumnya ya. Kita coba ya. Nah ini adalah fratar model yang dari TID, ada total trip dari zona trip yang akan datang dari zona I ke zona D, ya itu adalah trip yang ada sekarang dari zona I ke zona D. Ini faktor pertumbuhan dari zona I, ini ada faktor pertumbuhan dari zona D, ya. Ini ada L1 plus LD per 2. Nah, L1 ini dicari ini ya. Nah, rumusannya pakai ini. Ini sebenarnya tinggal ini saja sebenarnya, tinggal apa pemindahannya ini ya. Ini adalah TIK total trip sekarang dari zona I ke zona K dibagi total EK kalikan TIK. Ini adalah waktu pertumbuhan zona K, ini adalah total trip saat ini zona I ke zona K untuk I. Dengan untuk LD itu adalah total trip yang menuju zona K dibagi total faktor pertumbuhan zona K dikali